Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, santri-santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, kita kembali lagi berjumpa untuk melaksanakan pembelajaran daring, khususnya yang masih berada di rumah, belum kembali ke Husnul Khotimah. Semoga walaupun PJJ, semangat kalian sama dengan semangat santri-santri yang sudah berada di Husnul Khotimah. Baiklah, mari kita simak bersama-sama pembelajaran tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam bab ini ada 4 ya. Yang pertama adalah husnuzon, yang kedua tawadhu, yang ketiga at-tasamuh, yang keempat adalah at-ta'awun. Namun untuk pertemuan sekarang kita akan membahas 2 poin saja ya. Yang pertama adalah husnuzon. Husnuzon yang seperti kalian ketahui bersama adalah dalam bahasa Indonesia artinya berprasangka baik. Lawan daripada husnuzon adalah suuzon. Suuzon artinya berprasangka jelek. Baiklah anak-anakku semua, santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas poin yang alif. Pertama, ta'rifu husnizonni, pengertian daripada husnuzon. Ya, perhatikan baik-baik. Husnuzon huwa an yuhsinal mar'u zonnahu bima hadasa bihi au bima fa'alan nasu lahu. Itu pengertian daripada husnuzon. Ya, perhatikan husnuzon adalah an yuhsinal mar'u zannahu bima hadasa bihi. Ya, seseorang yang berprasangka baik terhadap apa-apa yang terjadi dengannya. Au bima fa'alan nasulahu. Au apa-apa yang dilakukan manusia terhadapnya. Ya, jadi yang dimaksud husnuzon itu apabila seseorang berprasangka baik dengan apa-apa yang menimpanya atau yang terjadi padanya atau dengan apa-apa yang dilakukan manusia kepadanya. Misalnya, apa-apa yang terjadi padanya ya. Apa-apa yang terjadi padanya ketika seseorang misalnya mendapatkan musibah, itu kan terjadi ya, menimpa padanya. Mendapatkan musibah berupa sakit ya. Maka dia berhusnuzon bahwa dengan sakitnya ini Allah menyayangi dia. Allah memberinya dia untuk beristirahat, ya. Dan juga berhusnuzon melalui sakit ini, semoga Allah pun menggugurkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Itu yang dimaksud dengan berprasangka baik terhadap apa yang menimpanya. Tidak mengeluh, ya, bersabar. Au bima fa'alan nasulahu, atau dengan apa-apa yang dilakukan manusia terhadapnya. Yang dimaksud itu contohnya ketika teman kalian ya bersikap tidak seperti biasanya, maka kalian tidak usah suuzon. Yang harus kita kedepankan adalah bahwa mungkin dia sedang ada urusan sehingga dia bersikap tidak seperti biasanya. Ya, kemudian juga santri husnul khotimah, wakila dikatakan juga bahwa husnudzon itu adalah hamlu kalamin au fi'lin nasi ala ahsanil wujuh. Ya, pandangan terhadap ucapan atau perbuatan manusia dengan sudut pandang yang baik. Jadi, ketika kita melihat, merasakan apa-apa yang kita rasakan dan yang kita lihat, kita berusaha untuk menilainya dengan sudut pandang yang baik. Ketika misalnya ya ada ucapan dari teman kita yang menurut kita mohon maaf ya, yang menurut kita kok keras banget suaranya gitu ya. Ya karena dia dari Sumatera, maka kita juga harus mengedepankan sudut pandang kita. Oh ya, dia karena berasal dari Sumatera atau dari luar Jawa, karena karakter kita
berbeda-beda, jangan baperan ya. Atau tadi yang dilakukan manusia kepada kita, sikapi dengan sikap yang baik ya, semua dari sudut pandang yang baik ya. Kita dalam positive thinking ya, kita positive thinking terhadap apa yang dirasakan oleh kita, apa yang manusia lakukan terhadap kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, poin B dari husnuzon adalah aksamuhu, pembagiannya. Maksudnya adalah pembagian husnuzon. Ijmalan, secara garis besar. Yanqasimu husnuzonni ala sabilil ijmali ila qismain. Pembagian husnuzon secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama husnuzon billah, berprasangka baik terhadap Allah. Yang kedua husnuzon bin nasi, berprasangka baik terhadap manusia. Nah, untuk husnuzon billahi, contohnya apa? Ya, kalian mengetahui semua kan ya, sejak tahun 2019 Allah sedang memberikan ujian kepada kita semua berupa pandemi. Ya, dengan adanya pandemi ini, kedepankanlah husnuzon kepada Allah. Ya, kita berhusnuzon bahwa dengan pandemi ini semakin menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan. Ya, kemudian juga dengan adanya pandemi ini semakin mendekatkan manusia kepada Allah. Selalu diingatkan untuk mengingat Allah, bahwa Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya, itu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnuzon bin nasi, berprasangka baik terhadap manusia. Ya, apa-apa yang dilakukan oleh orang tua kita misalnya, ya, larangan-larangan orang tua kita, aturan-aturan orang tua kita, ketika misalnya kalian pegang HP, husnuzon bahwa itu semua dilakukan oleh orang tua demi kebaikan anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang akan mencelakakan anaknya. Seperti ada istilah, sebuas-buas harimau tidak ada yang memakan anaknya, apalagi orang tua. Ya, berhusnuzon kepada orang tua bahwa dengan dibatasinya kalian menggunakan HP, maka itu ada kebaikan-kebaikan untuk kalian, biar kalian bisa memanage waktunya, waktu ngapal, waktu belajar, waktu ibadah, tidak waktu terfokus kepada HP saja ya. Semoga kalian yang ada di rumah, walaupun berada di rumah, tetap belajar, tetap fokus, ibadah tetap fokus, birrul walidaini tetap fokus ya. Jangan sampai terlena dengan HP. Selanjutnya adalah akhlak terpuji yang kedua di bab ini adalah at-tawadhu. Anak-anakku semua, santri Husnul Khotimah, sudah mengerti ya tawadhu dalam bahasa Indonesia. Apa itu? Tawadhu dalam bahasa Indonesia artinya rendah hati. Ya, perlu diingat, tawadhu adalah rendah hati. Dan perlu diingat, rendah hati dengan rendah diri itu berbeda ya. Kalau rendah hati itu perilaku seseorang yang tidak sombong. Kalau rendah diri, perilaku seseorang yang tidak percaya akan kemampuan dirinya. Ya, dari dua perbedaan ini, mana yang sifat terbaik terpuji? Yaitu at-tawadhu. Ya, baiklah, kita lanjutkan ke ta'rifut tawadhu, pengertian daripada at-tawadhu. Tawadhu huwa izharut tanazzuli liman yuradu ta'zimihi. Yang dimaksud dengan tawadhu adalah ya, menampakkan kerendahan hati terhadap seseorang yang dia ingin memuliakannya. Ya. Jadi, ulangi lagi, yang dimaksud tawadhu adalah menampakkan kerendahan hati terhadap orang yang dia ingin memuliakannya. Ya. Jadi ketika ada seseorang ya seperti kalian, ya, kalian ingin memuliakan orang tua kalian, ya, maka kalian juga tadi menampakkan sifat kerendah hatian kalian. Ketika itu tidak mengeraskan suara kalian, ya, kalau kalian memang menampakkan sifat
tawadu terhadap orang tua kalian, terhadap guru-guru kalian. Kalian juga menampakkan sifat kerendahan hatinya demi memuliakan guru kalian. Misalnya dengan mengucapkan salam ketika ketemu, ya, dengan berkata baik terhadap kedua orang tua kalian, terhadap guru-guru kalian juga. Dan juga disebutkan wakila bahwa selain daripada pengertian di atas, ada juga yang menyebutkan bahwa tawadhu itu ta'zimu man fawqahu li fadlihi, yaitu memuliakan orang-orang yang ada di atasnya. Dalam rangka apa? Li fadlihi, untuk mengutamakannya, untuk menghormatinya. Ya, jadi ketika kita memuliakan seseorang yang di atas kita, itu memang bagus, itu akhlak terpuji gitu ya. Jangan sampai kalian bicara dengan orang tua seperti bicara kepada teman, nggak ada sopan santunnya. Ya, ketika dipanggil orang tua juga dengan sahutan-sahutan yang sopan. Misalnya Aisyah gitu ya, ya ibu, ya umi, datang, ya apaan sih manggil-manggil mulu, itu bukan sifat akhlak yang tawadhu. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya memiliki sifat-sifat ini ya, sehingga kalian dicintai oleh orang dan juga dicintai yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ ada penguatan dalilnya, yaitu di surat Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ya, kita tidak diperbolehkan berjalan di bumi ini dengan congkak, dengan sombong. Ya, ini larangan. Ayat ini menunjukkan larangan kepada kita untuk berbuat sombong, lawan dari tawadhu. Ya, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah dan juga umat Rasulullah Muhammad SAW yang mempunyai sifat tawadhu, ya, dan juga mengedepankan positive thinking terhadap apa yang menimpa diri kita, baik itu yang menimpa berupa ujian dari Allah ataupun yang dilakukan manusia terhadap kita. Itu saja ya untuk pembahasan pada kesempatan hari ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan katsira atas perhatian kalian terhadap materi yang baru saja kita bahas. Semoga apa yang kita bahas mudah dipahami dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang masih ada di rumah. Silahkan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan orang tua kalian, dengan keluarga kalian semuanya. Insya Allah dengan mempraktekkan apa-apa yang tadi disampaikan Ustazah, insya Allah orang tua kalian semakin sayang dan semakin bangga terhadap kalian. Dan juga Allah akan sangat menyayangi kalian semuanya. Ya, ma'anajah lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.